Selamat datang di Bina Iman Anak Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Malang. Semangat pagi, sahabat-sahabat Tuhan terkasih. Salam jumpa kembali dalam kegiatan Bina Iman Anak at Home Paroki Santa Perawan Maria dari Gunung Karmel, Malang. Hari ini kita masuk dalam minggu biasa ke-10, Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Selamat pagi. Puji, syukur untuk hari baru ini. Terima kasih untuk semua berkat yang kami terima, terlebih untuk kesehatan dan sukacita. Berkenanlah hadir menuntun kami, agar kami merasakan damai-Mu. Juga ketika kami mau mengenal dan mencintai-Mu dan Yesus Tuhan, Guru dan sahabat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo adik-adik di rumah, selamat pagi. Pada kesempatan kali ini, Kak Elo akan membacakan firman dan memberikan sedikit renungan. Sudah siap? Kak Elo mulai ya. Inilah Injil Yesus Kristus
menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama Anak Tunggal Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih yang ada di rumah, pada hari Minggu ini kita merayakan Hari Raya Tritunggal Maha Kudus. Apa sih Hari Raya Tritunggal Maha Kudus? Ya, Tritunggal Maha Kudus disebut juga dengan Trinitas, yaitu kita semua umat manusia mengimani satu Allah, Allah yang esa, tetapi dalam 3 pribadi yang sering kita sebut, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita sebagai umat Katolik selalu menyebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam tanda kemenangan kita, yaitu tanda salib. Ada yang belum bisa? Kita belajar sama-sama ya. Tanda salib seperti ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, selain tanda salib, Tritunggal Maha Kudus juga ada dalam doa kemuliaan dan doa aku percaya. Nah, kita sering ketika berdoa, di akhir doa kita selalu berdoa Tritunggal Maha Kudus, doa kemuliaan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya, itu doa kemuliaan. Oke, Tritunggal Maha Kudus terdiri dari Bapa. Bapa atau kita sebut dengan Allah, yaitu pencipta yang sangat menyayangi segala ciptaannya yang berada di muka bumi, baik tumbuhan, hewan, atau manusia. Dan kita semua adalah ciptaan Tuhan, Allah yang mengasihi segala isi bumi. Ada lagunya loh, ikutin Kak Ella ya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oke, itu tadi sedikit lagu dari Kak Elo ya. Kemudian Tritunggal Maha Kudus yang kedua, yaitu Putra. Allah Putra. Siapakah Allah Putra ini? Iya, Tuhan Yesus. Jadi begitu sayangnya Allah Bapa terhadap kita semua, terhadap seluruh isi bumi, Allah Bapa mengutus putranya untuk
mengampuni kita, untuk menyelamatkan kita, dan untuk menuntun kita dan memberikan kita jalan kepada Bapa sendiri. Ada lagunya juga loh. Ya, ikuti Kak Elo ya. Yesus, Yesus, Yesus waktu pagi, Yesus waktu siang, Yesus, Yesus, Yesus sepanjang hari. Tuh, Yesus, Tuhan Yesus itu diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia, untuk menebus segala dosa-dosa kita sebagai umat manusia. Oke, Tuhan Yesus pula yang menjadi teman dan menjadi sahabat kita. Untuk itu, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh takut dan tidak boleh merasa sendiri, karena kita punya Tuhan Yesus yang dalam keadaan apapun akan tetap setia menemani kita. Dan Tritunggal Maha Kudus yang ketiga ada Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang mengobarkan, yang menguatkan, yang memberikan kita semangat untuk selalu berbuat baik. Nah, untuk kedepannya nanti Kak Elo dan Suster Donata akan mengajarkan juga kepada adik-adik tentang buah-buah Roh Kudus. Oleh karena itu, Tritunggal Maha Kudus ini tadi yang akan membimbing kita, yang akan menolong kita, yang akan menuntun perjalanan hidup kita sampai akhir zaman. Oleh karena itu, Suster, Kak Elo, Kak Astrid, dan semua yang ada di sini mengingatkan dan berpesan kepada adik-adik bahwa kita sebagai umat Katolik, sebagai anak Yesus, tidak boleh lagi malu dan ragu-ragu untuk berdoa, untuk membuat tanda salib, untuk menyebut Tritunggal Maha Kudus dimanapun kita berada. Entah kita mau memulai dan selesai makan, ketika kita akan dan setelah melakukan kegiatan, juga sebelum belajar dan setelah belajar. Oke, sekian firman dan renungan dari Kak Elo pada hari Minggu ini. Jangan lupa untuk mengikuti aktivitas bersama Kak Astrid. Sampai jumpa. Adik-adik, siapkan gunting, gambar, dan lem kertas. Kita mulai. Pertama, kita gunting sesuai garis pinggir-pinggirnya. Seperti ini ya. Selesai menggunting seperti ini ya, selanjutnya kita lem pada gambar panah merah. Dilem, ingat batas lemnya pada garis yang sudah dibatasi. Selanjutnya kita hubungkan kedua sisi. Ingat, diusahakan gambarnya berada pada sisi bagian luar. Tidak boleh gambarnya itu terletak di bagian dalam. Jangan lupa diingat ya. Nah, jadinya seperti ini saat dihubungkan kedua sisi. Selanjutnya kita lem lagi, dihubungkan lagi kedua sisi seperti ini. Sisi lain lagi, dilem lagi.
dihubungkan lagi seperti ini. Nah, jadinya gini ya. Bentuknya seperti segitiga, seperti gunung. Nah, kayak gini adik-adik. Ini punya Kak Astrid. Dadah, selamat mencoba. Semangat ya. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami senang karena Engkau menginginkan kami bersatu selalu dengan-Mu seperti persatuan Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang kami rayakan pestanya hari ini. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami agar tidak salah arah. Kurniakanlah niat yang sungguh dan sikap pantang menyerah untuk mengikuti tuntunan Roh Kudus-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, adik-adik, sahabat Tuhan, kita sudah menyelesaikan kegiatan Bina Iman kita hari ini. Tetap semangat mengikuti Yesus dan jaga kesehatan kalian ya. Berkat Tuhan semoga senantiasa tinggal di dalam keluarga kita semua. Bye-bye. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir dalam hidupku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran kemurahan,